Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah masih limpahkan kepada kita semuanya, sehat, semangat, dan kita bisa melanjutkan kajian Ramadan kali ini. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan salah satu sebutannya Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka kali ini beberapa ke depan akan kita kaji bagaimana kita memfungsikan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang beriman, dan petunjuk khususnya bagi orang yang bertakwa. Petunjuk ini tentu bagaimana kita gunakan agar perjalanan kita bisa selamat, tidak tersesat. Sebagaimana Rasulullah juga berpesan, taraktu fikum amroini lan tudillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara yang dengan dua perkara itu lan tudillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sesat itu adalah perjalanan yang tidak sampai tujuan. Rasulullah memberikan jaminan tidak sesat selama-lamanya, artinya apa? Pasti sampai tujuan. Tujuan kita adalah ilal jannah, ke surga. Pasti akan selamat, pasti akan sampai tujuan, tetapi dengan syarat intamasaktum bihima, sebagaimana Rasulullah ungkapkan, selama berpegang kepada kedua yang Rasulullah tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dipertemukan Allah di bulan Ramadan, di bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka tentu bagaimana Al-Quran ini kita fungsikan sebagai pencerah. Maka mungkin beberapa kajian singkat ke depan akan kita bahas bagaimana Al-Quran ini nanti berfungsi. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini kalau kita baca di beberapa hadis, ini Rasulullah itu selalu didatangi malaikat Jibril untuk mendengarkan tadarus Al-Quran atau menyimak bacaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen Ramadan ini bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam hadis ternyata kita berusaha betul bagaimana bisa menjadi manusia terbaik. Rasulullah mengungkapkan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dan juga terkait dengan Al-Quran, ini kalau kita lihat paling tidak dalam ayat 185, ini sudah menyebutkan Al-Quran itu ada beberapa nama. Ada sebutan Al-Quran, sebutan Al-Furqan, sebutan Al-Bayan. Di ayat yang lain Al-Quran juga disebut Adz-Dzikr, Asy-Syifa. Nah ini tentu kalau kita gali banyak peran Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka sedikit demi sedikit marilah kita kaji fungsi Al-Quran, termasuk nanti kita kaji kita sebagai pewaris Al-Quran, bagaimana menjadi pewaris yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Al-Quran dinamakan Al-Quran karena bacaan. Kalau kita membaca Quran berhalaman-halaman, berkalimat-kalimat, itu tidak ada jaminan ada nilai di akhiratnya.
Tetapi Al-Quran, dinamakan Al-Quran sebagai bacaan, ini ternyata ada jaminan. Siapapun yang membaca Al-Quran ternyata dihitung per hurufnya, itu ada nilainya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam akro alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia memperoleh satu kebaikan. Dan kebaikan satu ini ternyata berkembang menjadi wal hasanatu bi asyri amsalihha, akan menjadi 10 pahala. Rasulullah bersabda, kalau saya membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi alif harfun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru alif lam mim itu saja sudah 3 huruf kali 10 pahala. Insya Allah 3 huruf yang dibaca pun sudah menjadi 30 pahala. Ini salah satu manfaat keutamaan Al-Quran. Maka tentu saja di bulan Ramadan ini bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber pencerah bagi kita, termasuk sumber mendatangkan pahala untuk kita. Di samping itu Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran ini Al-Quranu syafi'un musyafa'un wa mahillun wa musaddiqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi qadahu ilan nar. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang pasti terkabulnya dan petunjuk serta membimbing dan membenarkan. Barang siapa yang menempatkan Al-Quran berada di depannya, maka akan membimbingnya ke surga. Barang siapa mengesampingkan, menempatkan Al-Quran itu di belakangnya, tidak memfungsikan, membiarkan, tidak membukanya, maka ia akan mendorong orang tadi itu ke neraka. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca, kita berusaha memahami, dan nanti kita juga berusaha mengamalkan sehingga Al-Quran ini nanti berfungsi sebagai hudal lil muttaqin yang tentu kita raih. Kita harapannya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan pendidikan di bulan Ramadan ini. Dan tentu pendidikan ini salah satu pegangan dan juga petunjuknya adalah yang termaktub dalam Al-Quran. Sementara itu sebagai prolog kajian-kajian yang akan datang di bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.